Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya perkenankanlah Majelis GKJ Salatiga menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Yang pertama, dengan masih memperhatikan himbauan dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Salatiga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sinode GKJ serta para ahli kesehatan, maka Majelis GKJ Salatiga memberitahukan sebagai berikut. Ibadah minggu di gereja dan ibadah kategorial di gereja yaitu sekolah minggu, remaja, pemuda, dan adiuswa selama bulan Mei ini masih untuk sementara waktu ditiadakan. Ibadah tetap dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing agar persekutuan keluarga boleh terbangun dengan baik. Selanjutnya persembahan syukur bisa dihimpun melalui bendara blok atau kelompok PA sesuai dengan kondisi. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja atau bisa ditransfer melalui rekening gereja yaitu BCA atas nama GKJ Salatiga. Nomor rekening tertulis di Warta Jemaat yang dapat dilihat di website GKJ Salatiga atau dibaca melalui media sosial WhatsApp grup GKJ Salatiga. Yang kedua, pengumpulan persembahan celengan. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa untuk pengumpulan persembahan celengan aksi puasa Paskah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Teknis pengumpulan akan diumumkan selanjutnya. Yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Badan Pelaksana Sinode atau Bapelsin Gereja-Gereja Kristen Jawa. Jemaat GKJ Salatiga dimohon untuk mengikuti ibadah ini melalui link YouTube yang akan dibagikan pada tanggal 21 Mei tahun 2020 pada pukul 6 pagi. Yang keempat, pelayanan sakramen baptis baik CD bagi warga dewasa masih ditunda pelaksanaannya. Yang kelima, pelayan ibadah minggu saat ini akan dilayani oleh Ibu Iki Sumartina. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat secara rinci dapat dibaca di Warta Jemaat yang telah disebarkan melalui media sosial ataupun link website GKJ Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan kedatangan Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan mengangkat pujian bagi Tuhan. Oh
Ibadah Minggu Paskah ke-6 saat ini kita khususkan dan kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Pencipta dan Pemelihara langit bumi dan seluruh semesta. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Tema ibadah kita hari ini adalah mengalirkan kasih. Melalui tema ini kita diajak untuk menghayati dan mengerti bahwa hidup di tengah beraneka pergumulan yang sering membuat kita merasa takut untuk mewujudkan kasih. Dan akibatnya kita hidup dalam kepura-puraan dan iman yang semu. Sungguh kita membutuhkan keberanian untuk menyatakan kasih meskipun kita dibenci, dicemooh. Keberanian itu hanya akan kita miliki melalui karya Roh Kudus yang juga akan memampukan kita untuk mengerti makna dan tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bangun ketaatan kita dengan meneladan kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Panggilan hidup yang utama bagi kita adalah untuk hidup dalam kasih sebagaimana perintahnya. Namun kita sangat menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih. Karena kita sering berpikir dan bertindak egois dan hanya mengejar keinginan pribadi. Oleh karena itu, marilah kita menyadari dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami malu melihat diri kami ya Tuhan, karena sungguh kami melihat ketidaklayaan, kenajisan, dan keberdosaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dengan tangan kami, dengan mulut kami sudah melakukan banyak perkara yang menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati Tuhan juga. Ampuni kami Tuhan, jika dengan kaki kami, dengan hati kami, dan dengan segenap keberadaan kami berjalan menurut keinginan manusiawi kami dan menjadikan kami sombong dan jauh dari kehendak-Mu. Dalam kasih dan rahmat pengampunan-Mu, kami mengakui dosa kami. Amin. Jiwaku
Jemaat kekasih Tuhan sekalian, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah Allah, dan marilah kita senantiasa hidup dalam anugerah-Nya. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan semua, anak-anak yang ikut beribadah, mari kita mempersiapkan hati kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan membaca firman, oleh karena itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan atas Paskah, Tuhan yang kepadamu kami memperoleh kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Allah yang kepadamu kami belajar untuk mau percaya. Bapa yang kepadamu kami dapat kembali dan berkeluh kesah di tengah berbagai hal yang menimpa kehidupan kami yang kami anggap sungguh tidak baik bagi kami sekalipun. Bapa yang juga kepadamu kami bersyukur atas setiap napas kehidupan dan hari hidup baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Allah yang baik, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sendiri datang untuk melawat kami masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga daripadanya pemberitaan firman ini dapat berbuah dan berdampak bagi kami secara pribadi, sehingga daripadanya pula kami dibuat Tuhan mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun menurut kami manusia. Inilah kami ya Tuhan, inilah sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, pembacaan firman hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk teks ini, Yesus menjanjikan penghibur.
Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga kemudian memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah semuanya, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dan keluarga berada dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Apakah sudah mulai terbiasa dengan semua ketidakpastian ini? Mungkin ada yang bosan ya, kemudian mungkin ada yang sudah mengarah ke arah jenuh dan stres. Tapi mari kita dengarkan pengalaman saya berikut ini, Bapak Ibu. Saya pernah menjadi kawan kerja dari seorang pastor, sebut saja Pastor Bambang lah. Nah, Pak Bambang ini suatu saat kami mendapatkan kesempatan untuk bergereja bersama. Beliau adalah anggota jemaat tetap di jemaat A. Di jemaat A itu Bapak Ibu, setiap kali kita keluar dari gedung gereja tiap hari Minggu selalu ada seorang pengemis, ibu-ibu yang sudah tua. Dan ibu-ibu itu sangat familiar sekali di antara jemaat-jemaat di gereja A tersebut. Waktu itu adalah kesempatan ketiga saya untuk bergereja bersama dengan Pastor Bambang. Seperti hari-hari sebelumnya, hari-hari Minggu sebelumnya, Pastor Bambang kemudian selalu menyisihkan uang yang dia persiapkan secara khusus untuk diberikan kepada pengemis itu setiap kali selesai ibadah Minggu. Paling tidak yang saya lihat di kesempatan 2 kali sebelumnya. Hari ini kesempatan ketiga saya berjumpa dengan beliau dan saya memperhatikan, dan hal itu terjadi kembali. Dia dengan sengaja berjalan mendekati pengemis itu, memberikan uang yang dia persiapkan, kemudian baru dia masuk kembali ke parkiran, ambil mobil dan pulang. Waktu itu saya bertetangga dengan beliau sehingga saya juga nunut di mobilnya dan saya bertanya kepada dia demikian, Pak Pendeta, di Jawa ini atau di mana-mana saja, minta maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan suatu daerah. Tetapi pengemis rata-rata kita tidak bisa percaya, kok Bapak selalu ya memberikan uang kepada dia. Kita tidak tahu apakah dia benar mengemis atau tidak.
Jawaban dari Pak Pendeta pada waktu itu menjadi pembelajaran yang sederhana tapi sangat berarti dan tidak pernah saya lupakan. Pak Pendeta Bambang menjawab saya demikian, "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, saya menyalurkan apa yang menurut saya kasih, dan ketika itu tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, itu bukan menjadi urusan saya. Yang penting adalah saya sudah melaksanakan apa yang menurut saya baik dan benar." Ada kepedulian di situ, ada cinta di situ, ada penyisihan dari apa yang dia punya dan lain sebagainya yang dia berikan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada perenungan dalam tema mengalirkan kasih. Firman Tuhan hari ini mau membawa kita, mengingatkan kita bahwa pada waktu rasul-rasul bersama dengan Kristus di saat-saat akhirnya, Kristus memberitahukan kepada mereka bahwa dia tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka secara daging. Dia menyelesaikan karya penebusan dan saat ini dia harus kembali kepada kemuliaannya. Renungan kita hari ini Bapak Ibu juga berbicara tentang janji dan kepastian dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Karena dia akan segera meninggalkan mereka. Namun dia meninggalkan mereka dengan janji dan kepastian. Ibarat orang tua kepada anak-anaknya. Dia menitipkan pesan, menyampaikan kata-kata perpisahan. Kata-kata wejangan, kata-kata yang juga merupakan peneguhan hati, dan juga encouragement, semangat bagi mereka untuk tetap setia dan taat kepadanya. Beberapa kali Yesus memberitahukan kepada muridnya di dalam Injil Yohanes ini dari pasal 11 sampai 14. Kalau Bapak Ibu mempunyai waktu mendalami firman Tuhan secara pribadi, di sana Bapak Ibu bisa melihat beberapa kali dia memberitahukan mereka. Jadi ada proses mempersiapkan mereka, tidak bilang langsung pergi atau bahkan pergi tanpa pesan. Jadi dari pasal 11 sampai 14 ada proses persiapan yang dilakukan oleh Kristus sebelum dia meninggalkan mereka secara daging. Dengan berbagai cara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua, Yesus mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Bahkan dia menegaskan bahwa aku ini segera pergi loh, bentar lagi loh, dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu sudah saksikan bersama ya. Bapak Ibu silahkan kita membayangkan bagaimana jika kita berada di dalam posisi murid-murid tersebut. Murid-murid sudah bersama dengan Tuhan Yesus beberapa tahun ya. Mereka mengalami, menikmati suka dan duka. Bahkan banyak dari seluruh murid Yesus terkecuali Yudas. Saya tidak tahu psikologis terdalam dari Yudas, tetapi paling tidak 11 murid dan perempuan-perempuan yang mengikuti dia dan juga pengikut-pengikutnya yang setia. Mereka mengalami suka duka, bahkan perjumpaan pribadi yang membawa mereka dalam perubahan kualitas hidup mereka yang semakin lebih baik sejak bersama dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan Yesus kita adalah 100% Allah, 100% manusia. Dalam sisi kemanusiaannya, di dalam pasal 12 dan 13, dikatakan Injil Yohanes menyaksikan Yesus dalam kemanusiaannya pun terharu. Bapak Ibu sekalian, di dalam hatinya ini begitu tersentuh dengan cinta kasih yang selama ini mereka rajut bersama dia dan para pengikutnya. Dia terharu atas begitu banyak kebaikan, kemurahan Allah Bapa yang dia saksikan lewat penyertaan orang-orang yang ada di sekitar dia bersama dengan perjalanan misi menginjilinya. Di lain pihak Bapak Ibu, pasal-pasal ini 12 dan 13 dikatakan bahwa murid-murid ini bingung. Bahasa gaulnya galau. Murid-murid ini juga gelisah, wajar ya Bapak Ibu ya.
banyak sekali pertanyaan, tentu kegalauan, kegelisahan dalam benak mereka, bergejolak di dalam hati mereka. Ini tiap-tiap hari kok, saben hari ketemu Yesus bilang, aku akan pergi, aku akan pergi. Mereka pasti sangat gelisah ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan persekutuan kita ini? Apakah kita juga akan terserak ke sana kemari karena Kristus pergi? Kita kok lagi jatuh cintanya, lagi terlanjur sayangnya, lah kok malah ditinggal, kok malah pergi. Apakah kita mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang serba tidak jelas ini? Dia pergi, siapa sih ngancani kita ini siapa? Gitu kan? Yang nolong kita siapa? Teman ngomong kita siapa? Bingung semua. Yesus tentu tahu semua gejolak jiwa di dalam diri para muridnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perikop ini memberikan kepastian, janji dan kepastian yang terlontar dari Yesus untuk murid-muridnya, sehingga mereka tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi khawatir. Sekalipun itu terjadi, mereka diharapkan oleh Yesus di dalam kepercayaan. Saya yakin Yesus juga meyakini mereka, ingin percaya banget kepada mereka, bahwa mereka akan tetap berpegang kepada kepastian yang diberikan Yesus. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan sekalian, teks renungan hari ini Yesus juga meminta, aku memberikan kepastian kepadamu. Aku juga membutuhkan kepastian daripadamu. Seperti apa tanggapan kepastian daripadamu, wahai murid-muridku yang katanya mengasihi aku? Bapak Ibu, karena Yesus mengasihi mereka dan sekarang dia membuktikan kasihnya lewat pengorbanannya, dia juga meminta garansi dari murid-muridnya, yaitu kepatuhan dan ketaatan mereka. Dan hal ini jelas Yesus tahu sangat-sangat sulit. Ayat 21 Bapak Ibu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan semua perintahku. Berat ayat 21 ini Bapak Ibu. Patuh dan taat dalam keadaan tidak berdaya untuk melaksanakan, meneruskan pengajarannya. Berat Bapak Ibu, patuh dan taat dalam keadaan yang belum siap, karena akan ditinggalkan oleh yang mereka kasihi, yang mereka kepada dia sandaran mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kepatuhan dan taat di dalam takut dan khawatir? Bapak Ibu semua, ketakutan dan kekhawatiran kadang-kadang membawa kita kepada kebingungan, membuat cobaan yang kecil menjadi seolah-olah begitu besar untuk kita. Ketakutan dan kekhawatiran, ketidaksiapan banyak kali membawa murid dan juga bahkan kita saat ini pengikut-pengikut Kristus patah dan padam semangatnya. Keadaan ini disuruh patuh dan taat, rawan Bapak Ibu, rawan sekali. Roh Kudus, penolong lain yang dijanjikan oleh Kristus dalam teks ini, dimaksudkan bukan untuk sekedar menolong dan menghibur Bapak Ibu, tetapi dalam pemahaman umum, dia dikhususkan untuk membantu dalam masa-masa sulit, masa-masa duka cita, masa-masa sedih dan kesepian, masa-masa semangat yang padam dan tulang yang kering. Seorang penafsir Perjanjian Baru, William Barclay namanya, Bapak Ibu, dia bilang bahwa kata parakletos yang dipakai di dalam Yohanes 14 ini diterjemahkan sebagai istilah untuk seseorang, sosok yang dipanggil datang karena sangat dibutuhkan. Inilah parakletos
Inilah Roh Kudus itu, sehingga nyambung dengan pengertian yang baru saja saya katakan ya Bapak Ibu, siap di saat-saat yang bahkan paling dalam tubir ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesulitan kita pribadi ini loh Bapak Ibu, paling siap dipanggil untuk berada bersama dengan kita, menolong, menyertai, dan sekaligus menjadi bukti bahwa Kristus tidak meninggalkan kita. Kita terima pesan murid-murid yang diberikan kepada murid-murid sebagai pesan juga kepada kita, Bapak Ibu ya. Penolong ini yang akan memampukan murid-murid dan untuk mengingat terus dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia. Kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, kegelisahan akan selalu ada di dalam kehidupan para pengikut Kristus. Tetapi yang pasti adalah penolong juga akan tetap ada. Kapan saja dipanggil, dia selalu bersedia melawat hati dan hidup kita. Jemaat yang terkasih, pertanyaannya adalah, bagaimana Bu cara kita memperoleh Roh Kudus? Apakah dengan menjadi orang Kristen kita otomatis dinaungi oleh Roh Kudus dan dia tetap berada dengan kita? Oh jelas, ya. Semua umat percaya yang menyerahkan dirinya kepada Kristus dan materainya, dia memperoleh Roh Kudus. Pertanyaannya bukan itu yang tepat Bapak Ibu. Pertanyaan yang tepat adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan atau menjaga persekutuan yang erat dengan sumber Roh Kudus itu? Pokok anggur yang benar itu. Gitu ya Bapak Ibu dalam pasal berikutnya. Karena hanya dengan pertalian, hanya dengan keterikatan, hanya dengan persekutuan dengan sang pokok itu, sumber Roh Kudus itu, Roh Kudus akan tetap berkarya dalam hidup dan pelayanan serta pekerjaan kita. Ini juga yang menjadi maksud dari kata-kata Yesus Kristus di awal tadi, untuk para muridnya termasuk kita saat ini menuruti segala perintah dan ajarannya. Karena dengan demikian kita akan menjaga pertalian, keterikatan, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan sekalian, sampai di sini kita pahami bahwa perpisahan yang ada di dalam perikop yang dimaksudkan oleh Yesus hari ini bukanlah perpisahan selama-lamanya. Lantas bagaimana keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Yang pertama, keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita nyata juga merupakan keberadaan Tuhan. Tuhan hadir dan menyertai kita bukan dengan daging, tetapi lewat pencurahan Roh Kudus sebagai pernyataan kehadirannya. Dalam hidup kita Roh Kudus mengajarkan semua perkara. Roh Kudus mengingatkan kembali kepada kita apa yang dikatakan oleh Yesus dan juga membina tingkah laku kita. Parakletos Bapak Ibu dalam diri dan komunitas orang-orang percaya bersifat dekat dan mengamat-amati gerak-gerik orang percaya. Dan ketika didapatinya mereka dalam keadaan membutuhkan, ia akan menolong mereka. Sederhananya begini Bapak Ibu. Kiper gawang tahu ya? Senantiasa. Itulah dia Parakletos dalam kesederhanaan pemikiran kita sebagai manusia. Kapan singa dunia akan datang, dia siap untuk menghalau itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, selalu ada dia. Yang kedua, Allah ada di dalam kita lewat kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus saat ini adalah kasih yang mematuhi dan mempercayai. Jika kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan,
Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan tanda ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, yaitu kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menjadi petunjuk dan hikmat dalam menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan semua, terakhir, bagaimana keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita jika ada damai sejahtera? Pernyataan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita nyata ketika ada damai sejahtera menguasai kehidupan kita. Ada keyakinan akan kuasa Tuhan, ada sukacita walaupun apa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus bersifat menaklukkan, gitu ya. Tidak ada situasi-situasi lahiriah yang dapat mengambilnya dari kita. Kita, Bapak Ibu, tidak akan tergantung kepada situasi-situasi dunia, tetapi pada damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hati kita. Beberapa saat lagi, Bapak Ibu, kita akan memperingati kenaikan Kristus. Kita diingatkan untuk bergembira atas kepergian, keterpisahan, tanda kutip ya Bapak Ibu. Namun kita juga harus ingat bahwa kita oleh yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang melepaskan dirinya dari dunia kembali ke kemuliaannya ya. Maksudnya pergi, dia kembali ke kemuliaannya. Kita juga diminta untuk terus berproses, untuk melepaskan diri kita dari keduniawian kita, kedagingan kita, apa yang menurut fisik kita senang, kita ingin, kita suka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah saatnya kita menempatkan jangkar dan perahu hidup kita berlabuh hanya kepadanya yang bersedia mendampingi kita dalam perjuangan dan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Itu janji Kristus. Apa Bapak Ibu yang hilang dari kita saat ini? Apa yang sedang berpisah dari kita saat ini? Apa yang pergi dari kita saat ini Bapak Ibu? Pekerjaan kita, pasangan kita, rencana-rencana kita hilang, pergi, tidak pasti. Apa yang padanya kita terlanjur sayang Bapak Ibu? Eman loh ya Bapak Ibu ya. Apa yang kepadanya kita udah terbiasa dengannya? Ibadah di gereja, persembahan yang dikasih langsung, rutinitas kerja nggak di rumah aja. Terlanjur sayang untuk kehilangan itu semua ya Bapak Ibu ya. Keadaan ini memang sulit. Tetapi di dalam semua yang kita anggap hilang, tidak ada, tidak bisa kita lihat, kepadanya kita terlanjur sayang tetapi tidak lagi bisa kita dekap saat ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita harus tetap percaya kepada pernyataan Tuhan. Anugerah penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus berlaku atas kita semua. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan untuk tidak meneruskan kasih dalam perkataan, dalam pengajaran, dalam perintah. Tidak ada alasan. Ingat ilustrasi di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Dengan asumsi-asumsi kita, kegelisahan-kegelisahan kita, perkiraan-perkiraan kita membuat kita jauh dari kasih dan praktik kasih Allah untuk dunia. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan untuk tidak meneruskan kasih dalam perkataan, dalam pengajaran, dalam perintah. Tidak ada alasan. Ingat ilustrasi di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Dengan asumsi-asumsi kita, kegelisahan-kegelisahan kita, perkiraan-perkiraan kita membuat kita jauh dari kasih dan praktik kasih Allah untuk dunia ini. Marilah kita pelihara
Kristus dan kasih-Nya dalam hati kita lewat pertolongan Roh Kudus. Marilah kita mengalirkan kasih itu kepada dunia yang membutuhkan kita, mulai dari orang-orang terdekat dan lingkungan-lingkungan terdekat kita. Kita perlu membuka diri dalam menerima Roh Kudus dan karya-Nya dalam kehidupan kita. Yesus saat ini datang dalam pribadi kita, pikiran kita, hati kita saat ini lewat perenungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dia mau masuk ke dalam diri setiap orang percaya dan sekaligus ingin diterima. Terimalah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, janji kepastian Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian ini. Badai pasti berlalu, Tuhan Yesus akan tetap setia dan ada walaupun kita tidak mampu melihat Dia secara fisik saat ini. Sekalipun segalanya sulit, pelangi suatu saat akan ada kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, untuk mengambil waktu sebentar, saya ajak kita merenungkan kembali firman Tuhan ini dan pesan apa yang kita terima daripadanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman dan kesaksian kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita menurut ajaran rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kekasih Tuhan semua, saatnya kita bersama mengangkat hati kita untuk mendukung semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan sekitar kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, Allah yang kepadamu kami senantiasa menghaturkan ungkapan syukur kami dan keadaan-keadaan kami yang daripadanya kami boleh melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Bapa yang baik, pada saat ini dalam keadaan peribadahan keluarga di rumah masing-masing, kami mau bersatu hati untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi pergumulan kami bersama di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam hikmat yang kiranya Engkau berikan untuk para pemimpin bangsa kami, dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah di dekat kami sekalipun Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka dapat dimampukan Tuhan untuk mencari jalan keluar, dan juga untuk dikuatkan Tuhan di dalam kesehatan, dan juga kesabaran, dan juga ide-ide yang benar berasal dari hikmat Tuhan sendiri, untuk bersama-sama kami sebagai bangsa, dalam naungan mereka, kami dapat maju bersama dalam taat, dalam takut akan Tuhan, dan juga terlebih lagi di dalam percaya bahwa Allah ada dan bekerja untuk membawa pemulihan bagi bangsa kami di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi di sekitar bangsa dan negara kami, baik itu situasi pandemi, situasi krisis moneter saat ini ya Tuhan,
Uang kami sudah menjadi tidak ada gunanya lagi Tuhan. Segala sesuatu menjadi berat dan mahal dan lain sebagainya. Situasi politik juga Tuhan. Allah, Engkau kiranya ada bersama dengan para pemimpin bangsa, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus sendiri mereka boleh bersama-sama membawa kami keluar dari keadaan-keadaan sulit ini, untuk kami bersama sebagai bangsa tampil kembali sebagai bangsa yang kuat dan bangsa yang diberkati Tuhan dan bangsa yang tahan atas segala ujian, untuk membawa kami lebih dekat lagi dan lebih utuh lagi sebagai bangsa dan persekutuan kami sebagai warga negara. Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk gereja kami dengan segala programnya. Segala sesuatu menjadi terbatas, segala sesuatu menjadi sulit, income menjadi berkurang dan lain sebagainya Tuhan. Bapa, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola gerejamu, ada berbagai macam hal yang timbul di benak kami Tuhan. Bapa, bantu kami ya Tuhan sebagai gereja, baik orang-orang yang terlibat dalam pelayanan secara langsung maupun jemaat Tuhan, untuk bersama-sama sehati, seia, sekata, seroh, untuk tetap bersama mendukung satu dengan yang lain, hadir dalam kasih dan persekutuan kami dimanapun kami berada, dan mendukung gereja kami dalam doa, dalam dana, dalam berbagai hal yang kami pergumulkan bersama. Kiranya Engkau memberkati semua program yang ada di depan. Bagaimanapun caranya, Tuhan tolong memberikan kami hikmat supaya kami mampu melaksanakan semua program itu dalam rangka memelihara iman jemaat, dalam rangka mengabarkan kasih Tuhan, dan dalam rangka mengalirkan kasih Tuhan dan juga kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dunia. Kami juga berdoa untuk semua keluarga Kristen saat ini, semua warga yang sakit, dan semua anggota jemaat kami yang lanjut usia, para warga Adi Yuswo. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati semua keluarga dengan berbagai pergumulan mereka, baik itu mereka yang sakit, baik itu yang bergumul dengan pekerjaan, baik itu yang bergumul dengan rencana-rencana hidup mereka yang tertunda, dan lain sebagainya Tuhan. Terlebih warga kami yang sakit di rumah-rumah sakit. Allah Bapa, kiranya Engkau tidak memadamkan semangat mereka, tetapi harapan Tuhan, harapan akan pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, sehingga sukacita dari Tuhan sendiri akan membawa mereka kepada pemulihan yang sejati. Semua orang-orang tua di dalam warga jemaat kami, Engkau memberkati mereka. Biarlah juga mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat kami maupun lewat anak-anak. Sekalipun dalam keadaan yang berjauhan dan tidak bisa berjumpa, orang tua kami bisa tetap tersenyum dan memiliki sukacita daripada Allah sendiri. Tuhan, pakai kami ya Tuhan untuk mempedulikan semua orang yang membutuhkan di sekitar gereja kami. Bapa kami yang di surga, kami khusus membawakan anak-anak kami yang belajar dari rumah, anak-anak mahasiswa maupun anak-anak yang berada di bangku pelajar TK sampai SMA. Allah, Engkau memberkati mereka. Tuhan, tolong, banyak rintangan Tuhan bagi mereka untuk belajar secara online. Tetapi kiranya Allah memudahkan langkah juang mereka dalam meniti bangku pendidikan, supaya mereka pun sekalipun dalam keadaan yang sulit tetap bisa belajar, tetap bisa bersukacita, dan tetap mendapatkan solusi-solusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam semester-semester ini pula. Kami berdoa untuk semua orang-orang muda yang bekerja, semua orang-orang yang bekerja di sektor informal. Tuhan Allah memberkati mereka ya Tuhan. Mereka yang terpuruk karena harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kiranya Parakletos hari ini yang difirmankan oleh hamba-Mu benar-benar ada bersama mereka. Tuhan sendiri dengan cara-Mu membuktikan kepada mereka bahwa mereka perlu taat dan setia dan percaya, sehingga mereka mampu dan dimampukan Tuhan untuk melihat kebaikan di tengah-tengah ketidakbaikan dunia. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Seluruh doa syafaat ini dan pergumulan-pergumulan pribadi kami haturkan kepadamu Bapa, seraya bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kami seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan didasari firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam ibadah pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Mampukan setiap kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati Ibu Iki Sumartina yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengaturkan persembahan. Persembahan ini adalah wujud syukur dan tanggung jawab kami kepadamu Tuhan. Untuk itu Engkau terima dan Engkau berkati serta Engkau kuduskan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga serahkan untuk setiap saudara kami yang sudah mengelola persembahan ini. Mampukan setiap saudara kami ini mengelola dengan baik dan semua peruntukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, doa yang tiada sempurna ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa bisa mempersembahkan hidup kami di dalam kami hidup dan di dalam kami melayani Engkau seluruh kehidupan kami.
Ini doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga Tuhan semuanya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu saluran kasih Allah kepada sesama dan janganlah takut, karena Roh Kudus akan memberikan keberanian kepadamu. Saat ini mari kita kembali dalam tugas dan pekerjaan kita serta keluarga kita masing-masing sambil menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.